Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Eh, Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, selama durasi 5 menit, saya akan menjelaskan terkait dengan tugas explanatory video, yaitu kredit, modal kerja, dan investasi. Eh, Namun sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Di sini, nama saya Ageng Rudiono. Alamat saya di Jalan Raja Wali, Kelurahan Pekerja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kota Cilacap. Saat ini saya bekerja di kantor Bank Surida Cabang Cilacap sebagai dengan posisi Kepala Seksi Kredit. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini selama durasi 5 menit, saya akan menjawab dua soal pertanyaan terkait dengan eh, kredit, modal kerja, dan investasi. Di soal pertama, yaitu perbedaan modal kerja dan kredit investasi, objek apa saja yang dibiayai, dan dampak dari analisa kredit tersebut. Baiklah, saya jawab di soal yang pertama. Kredit modal kerja adalah kredit untuk mengcover kebutuhan pengusaha untuk membeli barang-barang yang akan dijadikan produksi. Dalam hal ini, eh, objek apa sih yang dibiayai? Di sini saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu usaha bakery atau usaha pembuatan kue. Jadi pengusaha tersebut membutuhkan eh, membiayai produksi bahan baku untuk menjadi produk sebuah kue. Contohnya adalah berupa bahan baku, ada tepung, ada gandum, ada peralatan pembuatan kue, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kredit investasi. Di sini kredit investasi yaitu kredit untuk mengcover sebuah kebutuhan pengusaha yang dimana untuk pembelian aset produktif, objek objek yang dibiayai, contohnya pengusaha pembuatan kue atau bakery. Pengusaha tersebut membutuhkan modal untuk pembelian ruko, pembelian toko, atau untuk renovasi sebuah ruko sebagai uh, kebutuhan yang mendukung terhadap usaha bakery atau pembuatan kue tersebut. Terus selain itu juga pengusaha tersebut membutuhkan pembiayaan terkait dengan pembelian mobil sebagai sarana distribusi. Hal tersebut juga bisa dikategorikan dengan kredit investasi. Namun, hal yang paling detail, hal yang paling mendasar dari perbedaan dua jenis kredit tersebut adalah terkait dengan tujuan dan jangka waktunya. Jadi dari dua sisi tersebut bisa dilihat ya. Hal yang paling detail adalah tujuan dan jangka waktunya. Jadi untuk kredit modal kerja itu untuk membiayai sebuah usaha dalam jangka waktu yang sangat pendek. Jangka waktu pendek. Contohnya membiayai modal usaha untuk memproduksi kue ya. Di situ ada bahan baku, ada gandum, ada beras, ada peralatan dan sebagainya. Itu untuk jangka waktu pendek. Sedangkan di kredit investasi, eh, jenis kredit investasi untuk membiayai usaha dalam waktu jangka panjang. Contoh pengusaha tersebut, pengusaha bakery, pengusaha pembuatan kue, eh, yang bersangkutan membutuhkan modal usaha berupa ya pembelian ruko, renovasi ruko, dan pembelian barang niaga seperti mobil, itu untuk investasi jangka panjang terhadap usaha tersebut. Terus yang selanjutnya terkait dengan soal kedua, di mana faktor terpenting dari, saya ulangi lagi, di soal kedua, faktor terpenting dari analisa 5C. Ya. Jadi di sini ada karakter, capability, capital, condition, dan collateral. Faktor terpenting dari 5C menurut saya adalah sebuah kemampuan debitur dengan menganalisa seperti cash flow dari calon debitur tersebut. Dengan kita menganalisa cash flow-nya, kita membuktikan bisa menampilkan sebuah data, contoh rekening koran di bank lain. Ya. Dari itu semuanya kita dapat mengetahui lalu lintas keuangan calon debitur, dan di situ kita bisa melihat uh, manajemen keuangan debitur dari bagaimana debitur mengelola sebuah usaha tersebut. Di rekening koran tersebut juga bisa dilihat mutasi debit, mutasi kreditnya setiap bulannya berapa, dan bisa diambil secara rata-rata per 3 bulannya. Dengan hal tersebut kita bisa mengetahui kemampuan debitur tersebut. Jadi saya rasa dari dua soal tersebut